Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus artis teater yang diculik pada saat jadwal pentas. Nampaknya pemeran pentas kali ini dibuat sedikit mirip dengan Randan Shinichi dari sudut pandang perilaku dia. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis, hanya perlu tekan tombol merah saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode 409 sampai 410 dimulai di sebuah panggung teater. Nampak detektif boy sedang latihan. Mereka ikut serta dalam pentas teater itu. Setelah selesai latihan, seorang pria bernama Tamanosuke muncul dan memuji mereka. Tak lama adik Tamanosuke yang seumuran dengan detektif boy juga datang dan memuji Conan sambil memeluknya. Di sini Ayumi sempat menjauhkan Megumi dengan wajah sedikit marah. Lalu Tamanosuke tampak memarahi beberapa anggotanya yang masih ngobrol di bawah panggung. Salah satunya bernama Renge. Dia dicap paling tertinggal padahal perannya paling banyak sebagai Putri Kaguya. Ketika itu Genta berpikir bahwa Tamanosuke orang yang keji. Mitsuhiko pun menjelaskan dia tidak keji. Sebagai pimpinan teater keliling, sudah sewajarnya dia bersikap tegas kepada anggotanya agar tidak melalasan. Di sini Ayumi berpendapat bahwa Renge mirip Ran. Scene berganti di kantor detektif Mori. Terlihat Sonoko yang mengarak Ran keluar dari rumah dengan alasan untuk segera pergi ke teater Tamanosuke. Ran sempat berhenti dan berkata, dia disuruh masak seblak buat makan siang Kogoro. Namun Sonoko menjawab, nanti saja, Kogoro juga masih minum bir, pasti teler sampai sore. Akhirnya mereka ke gedung teater. Di saat mau masuk, Sonoko berkata, Tamanosuke itu mirip seperti Shinichi. Ran hanya terdiam. Detik berikutnya, datang sebuah mobil. Dua orang berpakaian jas turun dari mobil itu. Mereka masuk ke gedung teater. Ternyata mereka adalah keluarganya Renge, lebih tepatnya ayah dan sekretarisnya. Keluarga kaya raya pemilik perusahaan Kataoka. Kedatangan mereka untuk menjemput Renge pulang karena telah melarikan diri dari rumah selama 3 bulan tanpa kabar. Nyatanya, hal ini tidak diketahui pimpinan teater maupun anggota lainnya. Di saat itu Renge tidak mau pulang. Ayahnya pun menyuruh sekretarisnya yang bernama Onuki untuk menyeret Renge. Sebenarnya Renge sempat meminta tolong kepada Tamanosuke. Namun Tamanosuke berkata, kau bisa lanjutkan latihannya di rumah. Aku harap kau selesaikan masalahmu dengan ayahmu secara baik-baik. Dengan harapan Renge bisa menenangkan diri terlebih dulu dan tidak terlibat masalah lagi dengan ayahnya. Renge pun pulang. Setelahnya Tamanosuke meminta Ran menggantikan peran Kaguya untuk latihan teater. Dan di sini Sonoko berkata, ini bahaya, sambil menunjukkan poster adegan pelukan peran Kaguya. Tentu saja Conan terkejut, sedangkan detektif boy lainnya nampak senang karena akan ada adegan romansa. Ringkas cerita, hari pertunjukan tiba. Jam 11 siang Renge belum kunjung muncul di gedung teater, sehingga Tamanosuke bergegas untuk menjemputnya. Di sini Ran dan Conan ikut serta. Sesampainya di rumah Renge, ternyata mereka bertemu Takagi. Pada akhirnya mereka masuk dan bertemu ayah Renge. Di sana ada Megure dan Kogoro. Tamanosuke pun bertanya di mana Renge. Ayah Renge hanya menjawab bahwa putrinya menghilang sejak kemarin saat berbelanja. Conan pun melihat laptop yang ada di meja ruangan itu.
ternyata ada sebuah video rekaman Rengge yang disekap dan pernyataan penebusan Rengge sebesar 1,5 juta yen yang harus dibagi 3 perusahaan, kata Oka. Lalu tebusan itu harus diantar oleh sekretarisnya yaitu Onoki ke lokasi yang sudah ditetapkan. Saat polisi menyelidiki, mereka tidak tahu email itu dari siapa. Yang jelas Rengge diculik dan meminta tebusan. Di sini Megure bertanya kenapa harus dibagi 3. Onoki menjelaskan bahwa perusahaan Kataoka bekerja sama dengan 3 perusahaan lain dan ketiga manajer perusahaan itu telah mengajukan lamaran untuk Rengge. Di saat itu Kogoro berpikir keras dan berkata, itu seperti kisah Putri Salju. Ran pun membentak, bukan, itu kisah Putri Kaguya. Conan pun merasa ada yang aneh dengan videonya. Tamonosuke juga memperhatikan dan merasa tahu lokasi tersebut. Namun Kogoro memarahi Conan yang seenaknya memainkan laptop orang. Conan pun mengabari Ayumi yang berada di teater untuk mengetahui keadaan di sana juga. Tak sengaja Conan mendengar teriakan Sonoko yang terkena sarang laba-laba saat bepergian di gudang sendirian. Di saat itu Conan menyimpulkan bahwa Rengge kemungkinan membuat video itu sendiri alias sengaja membuat keadaan dirinya seakan diculik. Tamonosuke yang mendengar analisa Conan langsung tahu bahwa Rengge ada di gudang biasa mereka menyimpan peralatan teater. Mereka pun bergerak ke lokasi. Naasnya Rengge tidak ditemukan di sana. Mereka hanya menemukan tali bekas ikatan dan beberapa bercak darah. Sehingga mereka menyimpulkan kali ini Rengge beneran diculik oleh seseorang yang membantunya membuat kondisi penculikan. Ran diminta kembali ke teater untuk memerankan Kaguya di awal sesi. Di sini Tamonosuke berjanji akan membawa Rengge secepatnya. Lalu Tamonosuke dan Conan pun mencari petunjuk keberadaan Rengge. Di sisi lain nampak Onoki sudah mengemas uang tebusan di dalam tas dan berangkat ke lokasi sesuai instruksi pelaku. Onoki diikuti polisi di jarak tertentu dan memasang alat penyadap. Onoki pun berpindah mobil di sebuah parkiran, lalu menerima telepon dari pelaku. Setelah diangkat, Onoki mengemudi sesuai arahan. Dan ketika lampu merah, tiba-tiba Onoki disuruh cepat berbelok kiri dan menjauh dari intaian polisi. Naasnya Onoki ditemukan pingsan di sebuah gang. Pelaku berhasil membawa uang tebusan dan ponselnya. Sebelum Onoki pingsan akibat dipukul, pelaku bilang akan mengabari keberadaan Sandra setelah penghitungan uang tebusan selesai. Hal ini diketahui Conan, dan nampaknya Conan melihat beberapa CCTV di area jalan yang dilewati jalur mobil Onoki dan polisi. Kemudian meminta bantuan Takagi untuk memeriksa rekaman CCTV tersebut. Dari sini Conan melihat keanehan dan berhasil memecahkan teka-teki si pelaku. Di saat itu Kogoro datang dan memarahi Conan yang menyeret Takagi ke lokasi tersebut seenaknya. Conan pun langsung membius Kogoro dan menyuruh Takagi membawa semua orang ke lokasi itu. Conan memulai deduksi menggunakan dasi kupu-kupu seperti biasanya. Berawal dari Rengge yang sejak awal berniat membuat keadaan seperti penculikan, namun dia dibantu seseorang. Hal ini jelas terlihat dari video yang sengaja dipotong dan adanya sarang laba-laba yang menempel di rambut Rengge. Padahal lokasi sarang laba-laba itu cukup jauh dari tempat Rengge diikat. Ini membuktikan Rengge hanya pura-pura disekap. Naasnya orang yang membantu Rengge melakukan penculikan sebenarnya dan memindahkannya ke lokasi lain setelah melakukan kekerasan. Dalam rekaman CCTV jalan di mana mobil Onoki berbelok cepat ke arah kiri, sebenarnya di saat itu Onoki tidak menerima telepon dari pelaku, melainkan berbicara sendiri. Ini sudah menjadi bukti bahwa Onoki terlibat dan bisa jadi tersangka. Namun saat ini yang terpenting di mana Rengge berada. Meskipun Onoki sudah dipojokkan dan sudah dipancing dengan suara presdir melalui ponsel, nampaknya Onoki tetap tidak mau mengakuinya dan berusaha menyangkal. Pada akhirnya keberadaan Rengge tidak diketahui. Tamonosuke pun kembali ke teater karena sebentar lagi perannya tiba. Sedangkan Conan dan Detektif Boy menyusuri aliran sungai. Conan pergi ke sana karena menemukan sedikit rumput dari mobil yang dikemudi Onoki. Tak lama Ayumi mengabari lewat lencana detektif, Rengge berhasil ditemukan di pinggir sungai. Tentu saja Rengge menanyakan keadaan teater, sehingga mereka segera ke lokasi teater.
dan peran Ran berhasil digantikan Rengge di sesi akhir. Setelah kejadian itu, Rengge meyakinkan ayahnya sehingga ayah Rengge mengizinkan Rengge melakukan kesibukan dan melanjutkannya menjadi artis teater bersama Tomonosuke keliling kota. Dan atas kesaksian Rengge, Onuki ditangkap polisi. Uang tebusan dan ponsel ditemukan telah disembunyikan di gorong-gorong air bawah tanah dan kasus pun tutup.